Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Di dalam terminologi ilmu pengetahuan tasawuf ada namanya syatohat. Syatohat ini kalau kita lihat di dalam Ihya Ulumuddin di jilid 1 halaman 134 terbitan Darul Minhaj, Al-Ghazali mengatakan syatohat ini salah satunya adalah ad-da'awa at-tawilah al-aridah, pengakuan-pengakuan yang panjang lebar fil ishqi ma'allahi ta'ala, di dalam mengekspresikan keriduan bersama Allah, wal wisal, dan menyambung dengan Allah, al-mughni anil a'mal ad-dhahirah, yang kemudian orang itu yang mengekspresikan, merasa, menganggap, menduga, bahkan dia menganggap, meyakini tidak membutuhkan amal-amal lahiriah. Akhirnya sebagian dari mereka tertipu, sebagian dari mereka tersesat, sebagian dari mereka mendekati pemurtatan, yakni misalnya dengan tidak menunaikan sholat 5 waktu, tidak berpuasa, tidak berzakat, karena merasa sudah dekat dengan Allah, nyambung kepada Allah dengan ungkapan-ungkapan yang diekspresikan dengan kata-kata ad-da'awa, pengakuan-pengakuan yang panjang lebar, yang sangat-sangat menyesatkan. Ini kerusakan yang kata Al-Ghazali, syatohat, yang kerusakan yang pertama. Di dalam kitab Tajul Arus Syarhu Al-Qamus karya Az-Zabidi di jilid 2 halaman 172 tentang syatohat, beliau mengatakan washtahara bainal mutasawwifah as-syatohat, populer di tengah-tengah orang-orang sufi tasawuf syatohat, wahya fi istilahihim, di dalam terminologi tasawuf orang-orang sufi, ibaratun an kalimatin, merupakan ungkapan dari kalimat-kalimat tasduru anhum, yang keluar dari mereka fi halatil ghaibubati, di dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ghaibubah itu gaib, dirinya saja tidak dilihatnya, keadaan ghaibubah. Wa ghalabati syuhudil haqqi ta'ala, dan dikuasainya kemenangan, dikuasai oleh rasa melihat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar, mengalahkan, menguasai alaihim, atas mereka, bihaitsu la yash'uruna, kemudian dengan kondisi yang seperti itu mereka tidak punya kesadaran,
la yash'urun. Nah, ini syatuhat yang mungkin terjadi kalau di luar kesadaran, maka terjadi ungkapan-ungkapan sofistik yang kadang secara syariat dipandang itu tidak benar. Tapi kalau ungkapan ini di luar kesadaran, la yash'urun, dalam keadaan ghaibubah, yaitu dia gaib dari dirinya, tidak sadarkan diri, keadaan syuhudil haq, merasakan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai pada jiwanya, kemudian muncul kata-kata yang aneh-aneh, syatuhat. Nah, itu bisa diampuni oleh Allah karena tanpa kesengajaan. Berbeda yang sekarang ini terjadi di kampus-kampus Islam. Ada teater-teater, ada dosen yang mengaku-ngaku sudah mencapai ketinggian makrifat, maka mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka bahkan duduk bawahnya Quran dengan sombongnya dalam keadaan sadar. Mereka ini bukan sufi dan keadaan sadar. Dan itu akan terjadi bahaya murtad. Karena apa? Meremehkan syariat. Bahkan menganggap tidak perlunya sholat. Ini orang sebetulnya tidak ilmiah. Tidak ilmiah secara fase-fase sofistik, karena yang dialami mereka tanpa proses-proses kejiwaan. Tapi teater, tapi fragmen. Kemudian fragmen itu diyakini dan dijadikan sehari-hari. Dosennya tidak sholat, katanya mendekatkan diri kepada Allah. Itu bukan syatuhat, tapi ini orang yang berlagak sofistik, tapi tidak tahu sebetulnya bagaimana prosesnya. Tidak ilmiah secara akademik, ini sangat-sangat tidak ilmiah dan murahan ya. Ini adalah murahan itu ya, sebetulnya itu murahan dan tidak ilmiah secara akademik dan tidak produktif secara materi duniawi, tidak seperti ilmu teknologi, seperti ilmu kedokteran yang sangat produktif. Dan mereka melakukan syatuhat, unsur sufisnya tidak ada, sufinya tidak ada, merasakan ghaibubah, tidak sadarkan diri, la yash'urun juga tidak. Jadi ya ini mubadir ya, mubadir yang sia-sia, tidak berguna dan murahan ya, dan urus cacat secara akidah. Ini satu bahaya syatuhat. Kemudian yang kedua, adalah bahwa munculnya ekspresi pengakuan kata-kata yang membahayakan, tidak bisa dipahami, mengaku-ngaku ini dekat dengan Allah dengan kata-kata yang aneh-aneh itu. Ini muncul dari orang-orang bodoh, bukan orang intelek, bukan ulama, bukan orang pintar. Orang bodoh, kalau dengan kesadaran ini orang bodoh. Saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin lagi, jilid 1 halaman 135, Al-Ghazali mengatakan, terbitan Darul Minhaj, fa inna hadal kalama yastalidzuhu tab'u, maka sesungguhnya ungkapan-ungkapan ini, kata-kata ini memang dirasakan lezat, dirasakan nikmat untuk tabiat manusia biasa. Id fihil batalah minal amal,
Karena dengan mengaku satuhat, ungkapan-ungkapan yang kelihatannya tinggi secara ma'rifat, dia merasa batalah minal a'mal, terbebas, libur dari kewajiban-kewajiban amal. Ma'a tazkiyatin nafsi, dan membersihkan diri, memuji dirinya, mengunggul-unggulkan dirinya, bahkan mengaku dirinya ma'rifat, mengaku dirinya ulama, mengaku dirinya cendekiawan, bitargil maqamat wal ahwal, telah mencapai makom-makom tertentu dan kondisi-kondisi spiritual tertentu, mengaku sudah menemukan capaian-capaian semua itu. Fala ta'jizul aghbiya an da'wa dalik li anfusihim. Fala ta'jizu al-aghbiya'u, maka orang-orang bodoh tidak merasa punya kelemahan, tidak merasa itu suatu kekurangan, kebodohan dari mengaku semua itu li anfusihim, untuk diri mereka, orang-orang bodoh. Wala antalaqu fi kalimatin, dan tidak merasa itu suatu kelemahan dengan menelan kalimat-kalimat mukhabbatatin, yang serampangan tidak jelas, tidak ilmiah, tidak produktif, tidak ditemukan dalam bahasa Suryani, tidak ditemukan dalam Talmud, tidak ditemukan dalam kitab perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ditemukan dalam kitab-kitab kristologi. Mana ilmiahnya? Sufistik juga tidak, ma'rifat juga tidak, dalam ilmu-ilmu kewalian juga tidak ada semua itu. Mana? Muhabbatatin, kalimat-kalimat yang serampangan, muzahrafatin, yang dihias-hias, yang didesain untuk diviralkan, dan akhirnya membuat kebodohan publik. Bagi mereka yang tidak paham, ikut tertular kebodohan mereka. Ini ternyata adalah muncul dari orang-orang aghbiya. Aghbiya itu jamak dari kata ghabiyun. Ghabiyun aghbiya, ay jahilun juhala, orang-orang bodoh. Yang ketiga, ada satu ungkapan-ungkapan yang aneh-aneh yang melampaui batas dalam keadaan sadar, mengaku satu had. Ternyata, kata Al-Ghazali, kalimatun ghairu mafhumih, muncul kalimat-kalimat yang tidak ada arti yang bisa difahami. Apa gunanya? Nabi kita yang maha mulianya manusia setia berkata, ada buahnya, ada faedahnya, ada manfaatnya, ada auranya, ada petunjuk, ada hidayah. Itu sabda Nabi. Sabda ahli Nabi begitu. Makolahnya para ulama, ada manfaatnya, ada berkahnya, ada petunjuk-petunjuk untuk kehidupan manusia. Nah, kalau yang diucapkan mereka ini apa gunanya? Ghairu mafhumah, kalimatun ghairu mafhumatin, tidak bisa difahami. Jadi yang mempercayai kan ikut bodoh nanti jadinya. Mestinya malu yang percaya itu, yang berkata juga malu, yang percaya juga malu, yang mendukung juga malu, karena secara intelektual tasawuf juga tidak, ilmu kewalian juga tidak, disiplin ilmu yang lain juga tidak, eksak juga tidak, ilmu teknologi juga tidak. Mana kaidahnya? Kata Al-Ghazali, bal yusdiruha an khabtin fi aqlih, dia mengeluarkan kata-kata itu dari serampangan yang ada dalam otaknya, dalam akalnya, fi aqlih, wa tashwisin fi khayalih, dan kacau dalam hayalannya. Jadi ini kacau dalam hayalannya, itu kacau. Dia menghayal ma'rifat berbahasa yang kacau. Menghayal menjadi wali, menghayal menjadi orang yang arif billah, ma'rifat kepada Allah. Dia ungkapkan kata-kata yang sekiranya dengan kata-kata yang membingungkan itu,
Orang-orang bodoh meyakini dia orang luar biasa. Padahal secara ilmiah, secara ilmu kewalian, dia luar biasa dalam kebodohannya. Bukan luar biasa dalam ma'rifatnya. Bukan luar biasa dalam ilmiahnya. Tapi luar biasa dalam kebodohannya. Wa tashwishin fi khayalih, kata Al-Ghazali. Kacau di dalam khayalannya. Ini nomor 3. Yang nomor 4 adalah apabila satu had di luar kesadaran itu atau sadar muncul dari ulama, bagaimana? Kalau munculnya dari ulama yang sungguh-sungguh ulama yang menjadi orang-orang yang ditokohkan dalam ilmu tasawuf seperti Taifur bin Isa atau yang dikenal dengan Abu Yazid Al-Bistami atau Al-Bastami. Ini tokoh tersebut ada dalam literatur tasawuf, termasuk Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Nah, bagaimana ini? Al-Ghazali mengatakan, adapun ungkapan-ungkapan yang dikatakan Abu Yazid Al-Bistami, Subhani, Maha Suci Aku, Al-Bistami, Subhani, Maha Suci Aku. Kata Al-Ghazali, wa amma Abu Yazid Al-Bistami di Ihya jilid 1 halaman 136, wa amma Abu Yazid Al-Bistami rahimahullah fala yasikhu anhu ma hukiya. Adapun tentang Abu Yazid Al-Bistami tidak sahih yang diceritakan dari beliau. Kalaupun itu terjadi, wa in sumi'a dzalika minhu, apabila terdengar ungkapan-ungkapan yang kelihatannya satohat melampaui batas dari Abu Yazid Al-Bistami itu, fala'allahu kana yahkihi, bisa terjadi karena dia seorang ulama, dia menceritakan kalam-kalam Allah anillahi ta'ala jalla azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla yang maha mulia dan maha agung, fi kalamin, dalam bentuk firman Allah. Firman Allah ini yuraddiduhu fi nafsihi, diulang-ulang dalam dirinya, diulang-ulang disebut-sebut oleh Abu Yazid Al-Bistami dalam dirinya, padahal ini firman Allah. Contohnya, Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan selain aku Allah, fa'budni, maka sembahlah aku. Ini ayat Quran. Kemudian ini dibaca oleh Abu Yazid, anallahu la ilaha illa ana, innani, kalau lengkapnya innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Dibaca lagi, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku Allah, sesungguhnya aku Allah, ya, tiada Tuhan selain aku. Jadi lengkapnya terjemah, sesungguhnya aku ialah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nah, diulangi lagi. Padahal ini Abu Yazid niatnya wiridan ayat tersebut, wiridan firman Allah, anallahu. Bukan Abu Yazid mengatakan dirinya itu Allah. Ya, tidak mungkin, karena dia tahu dia seorang ulama dan tidak mungkin itu dibenarkan, dan itu pasti sia-sia. Pengakuan itu tidak ada orang percaya. Nah, ini kata Al-Ghazali, fa innahu ma kana yanbaghi ay yufhama min hudalik, maka sesungguhnya tidak layak difahami kalau itu terjadi dari Abu Yazid, illa kecuali ala sabilil hikayah, itu hanya jalan menceritakan ayat Allah, membaca ayat Allah,
tentang firman Allah, saya Allah, dibaca pada dirinya. Bukan dirinya mengaku Allah, tapi membaca firman Allah ayat tadi. Itu kata Al-Ghazali. Oleh karena ini, masalah yang keempat ini, bahwa ini tidak bisa dicontoh dengan orang yang mengatakan saya Allah dengan lagak sombong. Bahkan Al-Quran dilemparkan oleh dosen, bahkan Al-Quran dilunggui. Apa ilmiahnya ini? Murahan ini. Terhormat juga tidak. Apa dengan itu dia itu menunjukkan itu dia intelek juga tidak. Orang-orang intelek di atasnya, Profesor Al-Azhar, Profesor Madinah, Profesor Iran, Profesor Mesir, Profesor mana Pakistan, tidak ada yang top-top itu melakukan semua itu. Itu tindakan murahan. Murahan dan tidak intelek. Apa untungnya buat-buat pernyataan yang aneh-aneh yang menyesatkan mahasiswanya sampai tidak sholat? Kamu lihat profesor-profesor ruang angkasa, penasihat-penasihat ruang angkasa NASA itu banyak dari Bangladesh, banyak ahli ibadah. Apa banding yang kamu yang cuma dengan melemparkan Quran merasa intelek sampai tidak sholat? Pemikir ruang angkasa NASA sholat. Ulama-ulama konsultan di berbagai perguruan tinggi besar sholat. Pemikir NASA banyak yang muslim taat, konsultan NASA. Saya kenal dengan orang-orang mereka. Ini orang-orang hebat. Para dokter, ahli bedah, ahli jantung, sholat. Kenapa Anda tidak sholat? Kenapa Anda buang Al-Quran? Ilmuwan-ilmuwan yang hebat-hebat aja menghormati Quran. Murahan itu sebetulnya. Ya. Nah, ini yang keempat. Dalam masalah Abu Yazid ini, Al-Ghazali memberikan tanggapan kalau yang terjadi pada Abu Yazid dengan tanggapan tadi. Ternyata Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisu Iblisnya menolak. Analisa Al-Ghazali ditolak oleh siapa? Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisu Iblis. Ini kitab Talbisu Iblis, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 386-387. Siapa? Ibnul Jauzi menolak, tetap menganggap salah apa yang dilakukan Abu Yazid Al-Bistami. Nah, meskipun demikian, Ibnul Jauzi mungkin karena ghirah, karena sangat cemburunya jangan sampai syariat ini rusak, yakni dirusak. Iya, ghirah. Akan tetapi saya condong Al-Ghazali karena melihat track record Abu Yazid Al-Bistami dibenarkan oleh Al-Ghazali dan tidak ada indikasi untuk mengaku Allah, indikasi untuk mengaku dirinya Tuhan, tidak ada itu. Bukan Fir'aun Abu Yazid Al-Bistami. Tidak ada orang nyembah Abu Yazid Al-Bistami. Bukan Fir'aun. Jadi saya lebih setuju analisa Al-Ghazali itu hanya wiridan mengungkapkan kalam Allah, innani anallah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, bahwa satu ungkapan-ungkapan itu sebetulnya akan menimbulkan fitnah belaka, membuat kacau masyarakat, membuat kebingungan. Seperti ini dalam syariat sangat dianggap tidak bermutu dan konyol. Konyol, tidak produktif, tidak bermutu. Saya baca hanya membuat fitnah belaka. Saya baca dalam kitab Ad-Du'afa lil Uqaidi. Ini memang kitab kumpulan hadis dhaif. Tapi tidak semua hadis dhaif kita
kita buang, kita ambil nasihatnya. Saya baca di dalam kitab Ad-Du'afa karya Al-Uqaili jilid 3. Ad-Du'afa ada Ibni Adi, kalau yang saya baca bahwa ini Lil Uqaili di jilid 3 halaman 937 nomor 1202. Di sini Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apakah ilmu-ilmu yang kami dengar dari engkau semua boleh aku ceritakan kepada orang lain? Ya Rasulullah, ma nasma'u minka nuhaddisu bihi kullih. Apakah yang kita dengar dari engkau boleh aku ceritakan seluruhnya kepada orang lain? Kata Rasulullah, na'am, boleh, iya. Akan tetapi, kata Rasulullah, iya boleh. Akan tetapi, illa, kecuali, tetapi, antuhaddisu qauman, kalian hati-hati menceritakan hadis kepada kelompok kaum, hadisan, sebuah hadis, la tudrikuhu ukuluhum, yang tidak dijangkau oleh akal mereka, meskipun hadis ini dari aku, kata Rasulullah, padahal Nabi tidak ada kesesatan. Semua yang disabdakan Nabi berfaedah, berguna, bermanfaat, membawa hidayah dunia akhirat. Itu saja kata Nabi, kalau kamu sampaikan kepada kaum yang akal mereka tidak menjangkau untuk memahaminya, la tudrikuhu uquluhum fayakunu ala ba'dihim fitnah, maka akan terjadi fitnah bagi sebagian mereka yang tidak memahaminya. Bahkan nanti bisa membantah hadis Nabi karena tidak memahaminya. Maka kita harus hati-hati kepada siapa kita menyampaikan hadis itu. Kalau dia belum jangkau, pelan-pelan. Itu aja hadis Nabi yang ada faedahnya, kaya dengan ilmu, kaya dengan faedah, kaya dengan hidayah. Nah, kalau cuma ungkapan-ungkapan yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya, ungkapan-ungkapan berani dengan Allah, berani dengan Quran, berani ngeritik Quran, berani ngeritik Rasulullah SAW, berani kepada Allah, anti Tuhan, anti Allah. Apa mutunya? Apa faedahnya? Murahan, tidak bermutu itu. Ya. Fayakunu ala ba'dihim fitnah, maka menjadi fitnah bagi sebagian manusia, terjerumus pada kesesatan karena kesalahan dalam memahami. Ini yang kelima. Yang keenam, ada lagi yang dinamakan tomat, kata Al-Ghazali. Kalau syatuhat sudah, sekarang tomat. Tomat itu ungkapan-ungkapan yang akan membawa bencana. At-tomat. At-tomat itu adalah bencana besar. Di dalam kamus Mukhtarus Sihah, As-Sihah itu karya Al-Jauhari, ada ringkasannya namanya Mukhtarus Sihah, dari kata tomma. Tomma itu mimbawi rodda. Rodda yaruddu roddan, tomma yatummu tomman. Kasura, banyak, hatta ala, sehingga dia posisi di atas, waholaba, dan menang. Jadi banyak sampai di atas, sampai mengalahkan lainnya, yakni bencana yang banyak dan di atas orang-orang yang tertimpa dan membuat orang-orang yang tertimpa tidak berdaya. Itu tomma. Kemudian menjadi at-tomat. At-tomatul kubra, bencana-bencana yang besar. Kata Al-Ghazali, termasuk di dalamnya adalah Syarfu Al-Fadhi Syar'i di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 138. Syarfu Al-Fadhi Syar'i
an dawahiriha al-mafhumah, mengalihkan redaksi-redaksi syariat, redaksi Al-Quran, redaksi hadis, dialihkan an dawahiriha al-mafhumah, dari makna-makna yang sebenarnya secara lahiriah sudah difahami dan sudah benar, dialihkan ila umurin batinah, pada perkara-perkara batin, la yasbiqu minha ilal afhami faidah, yang tidak ada pemahaman-pemahaman yang mendahului, yang berguna, yang mengeluarkan faidah. Tidak ada faidah-faidah yang mendahului, yang difahami dari perkara-perkara batin itu, yakni tidak ada gunanya. Solat diartikan bukan solat, kemudian dia tidak solat. Ini mengalihkan redaksi syariah dari makna yang sebenarnya. Ya cacat secara ilmiah. Juga tidak ada dalam tasawuf yang benar. Tidak ada tasawuf yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Nah, puasa diartikan, saum diartikan bukan puasa, akhirnya tidak puasa. Redaksi zakat diartikan bukan zakat, mengeluarkan sedekah, akhirnya dia tidak sedekah. Sungguh-sungguh bodoh seperti ini. Kebodohan membuat orang ini tidak dihormati oleh kalangan ulama, tidak dihormati oleh kalangan manusia, juga tidak terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan mereka. Mereka ini bingung ekonomi, ikut-ikutan seperti ini, mahasiswa belum jelas masa depannya, kuliahnya belum jelas masa depannya, dosennya juga belum jelas kehebatannya, sudah melakukan tindakan kebodohan, pembodohan. Kasihan mereka. Akhirnya dia bingung, akidahnya rusak, pekerjaan sulit, dengan Allah jauh, dengan Al-Quran jauh, dengan ulama jauh, kasihan mereka. Nah, seperti ini adalah kata Al-Ghazali, wahada aidun haram, ini haram dan kerusakannya besar. Kemudian yang ketujuh, ada kemungkinan, dan itu ada sejarahnya, bahwa ungkapan yang aneh-aneh itu untuk cari uang. Cari uang. Mungkin ada yang membiayai. Mungkin intelijen dari negara mana yang membiayai, kita tidak tahu. Garapan intelijen mungkin, kita tidak tahu, yang membiayai untuk membuat kekacauan. Mereka ini akhirnya miskin dunia sebetulnya. Secara materi mereka bukan pengusaha, bukan orang kaya. Secara ilmu bukan ulama. Secara kemarifatan bukan aulia. Awam sekali. Awam ilmu, tidak punya uang banyak. Bukan pengusaha, bukan cendekiawan. Apa yang dibanggakan mereka? Ini ternyata mereka ini pekerjaan, cari uang, buat kata-kata yang aneh-aneh, bingung-bingungkan orang, cari uang. Ternyata ada satu kitab yang sangat ilmiah, sebuah riset ilmiah, At-Tafsir wal Mufassirun. Ini kitab At-Tafsir wal Mufassirun, karya Dr. Muhammad Hussein Ad-Dahabi. Karya Dr. Muhammad Hussein Ad-Dahabi. Saya baca di jilid 2. Jilid 2. Halaman 248. Program-program ungkapan-ungkapan penyesatan seperti mengalihkan
makna teks-teks syariat yang sebenarnya dialihkan ke makna-makna yang bukan yang sebenarnya. Solat diartikan bukan solat, saum diartikan bukan puasa. Mereka akhirnya tidak puasa, tidak solat, tidak zakat. Ternyata ini materi tujuan mereka, uang tujuan mereka, duniawi tujuan mereka. Subhanallah. Di dalam tafsir At-Tafsir wal Mufassirun disebutkan di sini ada wakil-wakil dari golongan batiniyah yang ada di Yaman, asisten pemimpin golongan batiniyah, kebatinan di negara Yaman, namanya tokoh mereka Ali bin Muhammad As-Sulaihi. Mempunyai wakil-wakil, nuwab. Nuwab itu ya semacam asisten ya, jamak dari kata naib. Nah, ini mengartikan solat dan zakat. As-solat, az-zakat. Coba. As-solat, az-zakat. Solat itu sod, lam, alif, ta. 4 huruf. Sedangkan zakat, za, kaf. Alifnya nggak dihitung, sudah sama dengan tadi. Solat sudah ada alifnya. Za, zai, kaf, ta. Kan ada alifnya zakat, tapi tadi sudah ada alifnya sama. Berarti za, kaf, dan ta. 3. Berarti 7 huruf. Kata orang batiniyah itu, yang dimaksudkan solat dan zakat adalah walayatu Muhammad wa Ali, kekuasaan Muhammad dan Ali. Karena Muhammad juga 4 huruf, terdiri huruf mim, ha, mim, dal, 4 huruf. Ain, lam, ya, 3 huruf, jadi 7. Kata mereka, faman tawallahuma faqad aqama as-salah wa ata az-zakah. Maka siapa yang berafiliasi dengan Rasulullah Muhammad dan Ali, maka barang siapa yang berafiliasi dengan Muhammad dan Ali, faqad aqamat as-salat wa ata az-zakah, maka sungguh dia sudah salat, sudah menunaikan zakat. Tidak usah salat lagi, tidak usah zakat lagi. Nah, coba kalau taat kepada ikut Muhammad dan ikut Ali. Padahal logika ini kan pembodohan. Padahal ikut Muhammad dan ikut Sayyidina Ali mestinya harus salat, mestinya harus zakat, karena kedua beliau juga salat juga zakat, juga menunaikan salat juga menunaikan zakat. Inilah aliran kebatinan. Kemudian ya, di sini disebutkan mereka ini tujuannya untuk membuat orang senang. Nah, membuat orang senang yang ringan-ringan, tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, permisif, ibahah, membolehkan yang dilarang. Wa yubihu lahum ma khudira alaihim min maharimillah, dan membolehkan kepada orang-orang apa yang dilarang atas mereka dari apa-apa yang diharamkan Allah. Ini wakil-wakilnya Ali bin Muhammad As-Sulaihi. Akhirnya kalau ketemu orang yang ikut, pengikutnya, al-maghrur yang tertipu, sebagian dari mereka diperintah untuk berkorban. Kata aliran tadi terhadap orang yang mau ditipu, aku mohonkan kepada Tuhan supaya kamu dibebaskan dari solat. Wa nas'alu laka maulana yahuttu anka solah, yang menurunkan, mendiskon, membebaskan kamu dari solat, membebaskan darimu solat. Akhirnya fayadfa'u isna asyara dinaran. Akhirnya orang yang tertipu tadi, yang diajak tadi,
pengikutnya tadi menyerahkan uang 12 dinar emas. Fayadfa'u isna asyara dinaran. Jadi tujuannya uang. Sudah pernah terjadi ini. Saya temukan di dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Dr. Muhammad Hussein Ad-Dahabi. Cukup dari kami 7 ini diingat supaya kita dijalankan Allah jalan yang lurus, yang diridai Allah dan diridai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.